Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Tidak lupa saya sampaikan salam hormat kepada sesepuh dan juga para pengurus Persatuan Islam yang ada di Jamaah Saripulo ini di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya cukup rumit juga sebetulnya. Menakar qada dan qadar Allah, orientasi kehidupan muslim di tengah guncangan ekonomi umat. Keunda judul mah kudu gaya. Ya, dari judul mah kudu gaya. Ngaji mah asal kaharti gitu. Ya. Jadi kita coba dari judul itu kita selami, kita pahami, dan kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan yang ada di sana, yaitu yang intinya adalah bagaimana kita mengkaji kembali permasalahan iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi judulnya itu menakar qada dan qadar. Ini mungkin harus ada sedikit diluruskan, karena qada dan qadar itu kan, terutama kata qadar itu arti asalnya takaran. Jadi di dalam bahasa Arab qaddara yuqaddiru itu menghitung, ya, menakar, mengukur, itu qaddara. Sehingga takdir teh ukuran. Hirup urang teh moal kaluar tina takdir Allah, sabab sagala rupana tos diukur. Janten teu kedah ngukur urang mah, teu kedah nakar, tapi kantu nampi gitu. Tah nu susah teh etana nampina punya, ya. Dan permasalahan iman kepada qada dan qadar ini adalah termasuk permasalahan yang cukup sangat rumit dan sangat sulit untuk dipahami dan diterima. Jadi kan pertama, ini ya sisi kesulitannya. Pertama, orang kalau sedang senang, upami nuju senang jalmi, percaya kayak qadar teh, iman kana qadar teh. Tatapina lamun keur susah, ngarasula. Nah, cenah takdir kuring teh kieu-kieu teuing. Bu leres teu kitu, Bu. Upami nuju gaduh artos, nampi kana takdir teh. Tapi upami nuju kasusahan, nya, upami nuju teu gaduh artos, upami nuju kabeulit ku hutang, cing eta teh takdir Allah atawa nepi lepat urang nganjuk seueur teuing. Tah, gitunya. Pan jalmi masa segala rupina tos ditangtoskeun ku Allah teh, tos diukur ku Allah teh, gitunya. Nah, inilah hadirin wa iman, kita harus memahami yang pas, yang benar. Yang kedua, sisi sulitnya itu tadi, ya. Nanti hadis-hadisnya kita bacakan, ya. Jadi sisi sulitnya itu adalah karena kita ini dihadapkan kepada dua fakta. Fakta yang pertama bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebelum menciptakan manusia sudah menentukan dan sudah menulis, ya, surgana narakana, bagjana cilakana, ya, mautna iraha, terus ditulis ku Allah teh. Engke muncul gitu. Upami sagala rupina tos ditulis ku Allah, tos ditangtoskeun ku Allah, atuh urang teh kantun calik we. Nya.
urang nuturkeun we skenario Allah Subhanahu wa taala, sok ada gaya bahasana teh. Skenario Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, eta teh engke teh jalmi teh terjebak karena dua pemahaman anu sursim geuring duanana ge keterlaluan, berlebihan. Kahiji aya sakelompok anu berpendapat yen jalmi teh eta teh siga wayang. Siga wayang. Kumaha siga wayang teh? Gerak lengkahna teh kumaha dalang. Jadi urang teh teu gaduh kawasana naon. Sagala rupa gerak urang, nasib urang, termasuk usaha urang, eta teh digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutna teh kelompok nu kieu mah Jabariyah. Jabariyah. Jadi Jabariyah itu terpaksa. Kita itu adalah diatur, dikendalikan, ya, itu terpaksa. Ada juga yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu semuanya tergantung usaha dan ikhtiar kita. Jadi jalmi teh sagala rupa ge kumaha urang we. Eta sok disebat teh qadariyah. Aya oge istilahna teh jalmi teh cenah ieu teh musayyar am mukhayyar, istilah sanesna. Ari musayyar mah dijalankan. Sapertos mobil majuna kumaha supirna. Maka mobil teh musayyar, namina sayyarah. Tatapina aya oge nujubatkeun urang teh mukhayyar. Ka mana urang angkat, ka mana urang ngalengkah, naon anu dihontal ku urang, apa yang kita capai itu adalah semuanya ikhtiar kita. Nah, ini dua-duanya berlebihan, ya. Disebut kita ini Jabariyah, musayyar. Kalau begitu buat ada perintah untuk berusaha, ya. Tapi kalau disebut kita ini mukhayyar semuanya, lalu kalau begitu, ya, di mana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Makanya iman kepada qada dan qadar itu bukan berarti meniadakan usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana orientasi hidup seorang muslim di tengah guncangan ekonomi umat. Nah, karena di judul awalnya itu menakar qada dan qadar, mungkin saya sedikit ini kan bagaimana kita memahami, menerima qada dan qadar, ya. Nah, bahkan nanti mungkin saya juga singgung di akhir, ya, ada yang bagaimana ridho dengan qada dan qadar. Ternyata teu kedah ridho cenah. Nah, sabar we. Gitu ya. Nah, sebelum ke sana Pak Bu. Pertama, rukun iman itu ada berapa? Sabar hiji Bu? Genep, tapi genep dikurangi hiji sabar hiji. Tah eta matematika. Matematika mah genep dikurangi hiji 5, tapi tauhid mah genep dikurangi hiji 0. Terus tuh. Ya. Matematika mah genep dikirangan hiji. Urang gaduh artos genep 1000 dina pesak teh. Meser bala-bala hiji 1000. 1000 keneh di dieu pangintennya. Di Bandung mah tos teu kenging 1000. 2003 tuh di dieu oge. Keun 1000 we lah sampai gampang hitungna. Artos nu genep 1000 dipeserkeun 1000 tinggal sabaraha na pesak? Tinggal 5000. Gitu ya. Itu teori atanapi hitung-hitungan matematika. Tapi tauhid mah sanes. Tauhid mah genep dikurangi hiji sabaraha? 0. Nah, cenah Ustaz kumaha? Sok dasarna nya hadis urang sadana pada uninga dina riwayat Imam Bukhari. Ada seorang datang kepada Nabi sangat tampan, sangat bersih. Syadidu bayadil wajhi, gitu ya. La yura athar safar. Sangat bersih sekali wajahnya itu. Tapi asing. Para sahabat teh uninga eta saha jelema teh cenah. Ujug-ujug sumping ka Nabi di masjid kasaksian ku sadayana naroskeun 3 perkara. Ya, kahiji naon cenah sahabat Islam, kadua naon disebat iman, nu katilu naon disebat ihsan.
Nah nu dua malahkeun we ulah da hadis atos terkenal. Nalika nerangkeun iman, Nabi ngajelaskeun. Iman teh cenah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nalika ditaros iman tah Rasul ku eta jalmi anu saatosna para sahabat nembe uninga eta teh malaikat. Cing nalika eta jalmi sumping ka Rasul, teras naros ka Rasul, sahabat uningan eta malaikat. Henteu, uningan ti mana? Ti Rasul. Iraha uningana tos angkat. Ya. Jadi malaikat tiasa ditinggal henteu? Tiasa ditinggal henteu? Tiasa henteu? Henteu bentuk aslina karena gaib. Ya. Jadi diperlihatkan dan bentuk zahirnya itu kan bukan bentuk asli, bentuk itu. Orang tidak tahu kalau itu malaikat. Siapa yang tahu? Rasul. Kenapa? Karena Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teh iman kana gaib teh rada kade. Matak lamun aya jelema ngaku papanggih jeung jin. Gitunya. Nah gitu. Matak saur Imam Syafi'i mah pami aya jalma ngaku pendak sareng jin batal sahadatna. Saur Imam Syafi'i teh kade. Gitu ya. Nah, karena makhluk itu tidak mungkin, makhluk gaib itu tidak mungkin menampakkan diri kepada kita dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk bukan aslinya mungkin. Tapi di mana orang apal eta teh jin? Eta masalahna. Di mana apal orang eta teh malaikat? Eta masalahna mah. Nah, ini dari itu saja ya. Ketika malaikat datang ke Nabi dalam bentuk dia itu seorang laki-laki yang sangat tampan. Kan orang tidak tahu itu malaikat. Setelah itu lewat kata Nabi, tahu nggak tadi siapa itu? Tidak ada yang tahu. Itu Jibril. Langsung para sahabat teh kira apalkeun begeutna kumaha tadi teh nya. Tak untungna para sahabat teh kepo sih ke urang. Ya, ada orang masuk kepo segala rupa teh gitu. Nah, itulah ya. Nah, ketika ditanya oleh Jibril, Nabi itu apa itu iman? Maka Nabi mengatakan iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Kenapa? Kalau iman kepada qadar yang khair, itu mungkin mudah. Iman kepada qadar yang khair. Tapi kalau iman kepada qadar yang syar, ini kadang-kadang kita sulit menerimanya. Ya, padahal apapun yang menimpa kepada kita, hakikatnya itu sudah ditentukan dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan qadar. Nah, naon sim kuring tadi nyebatkeun lamun genep dikurangi hiji janten kosong dina tauhid. Tinggal rukun iman anu tadi pami teu aya hiji, teu aya sadayana. Ya, rukun iman yang tadi kalau satu tidak ada, maka semuanya tidak ada. Kumaha Ustaz? Sok iman ka Allah teu iman ka Rasul, nyaan bohong. Bohong atuh. Ya, tahu iman dari mana? Bagaimana dia iman kepada Allah kalau dia tidak iman kepada Rasul, padahal dia kenal, tahu kepada Allah itu diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sementara ka Rasul itu percaya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tidak iman kepada malaikat. Bohong itu. Nah, ari Rasul nampi wahyu melalui siapa? Malaikat. Malaikatnya orang teu apa teu percaya. Kabeh rungkat cek budak ayeuna mah teh. Gitu ya. Rungkat kabeh teh. Nah, maka itulah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, ya. Iman kepada kitab, tapi tidak iman kepada hari akhir. Capek-capek di alam dunia ibadah. Nah, di akhirat lagi ya, kan iman kepada hari akhir tuh iman kepada ada hisab di dalam kubur, akan dibangkitkan, akan dihisab, ujung-ujungnya
orang itu masuk surga atau masuk neraka. Kalau tidak iman kepada, tidak iman semuanya, buat apa kita beramal? Buat apa kita sholat? Sabab naon? Hirup teh saduniaeun. Pada orang Islam hirup teh lain saduniaeun. Hirup itu adalah dunia dan akhirat. Ketika dia tidak iman kepada akhirat, dia kalau mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Rasul, bohong iman. Nah, itulah iman. Demikian juga kan iman kepada qada dan qadar. Sebab kalau kita meyakini apa yang kita dapatkan atau apa yang terjadi dengan diri kita itu semuanya karena kita, itu sama saja dengan menghilangkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cenah mang tiasa beunghar. Pan ieu teh emang teh atuh cenah kan. Padahal yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang bekerja, berusaha seperti dia kerasnya, banyak tidak? Banyak. Bahkan mungkin ada orang yang berusaha lebih keras, tapi Allah berikan, ukurkan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itulah yang disebut dengan qadar. Nah, jadi di antara rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Kenapa saya katakan tadi kalau 6 dikurangi 1 bisa kosong? Jangan sampai iman ke Allah orang ngaku, iman ke Rasul iman orang ngaku, iman ke malaikat, iman ke kitab, iman ke poe akhir. Pas iman kana qada jeung qadar, urang ngaku teh lamun keur senang ngungkul. Jangan sampai itu yang terjadi. Lalu apa yang disebut dengan qadar dan apa yang disebut dengan qada? Secara bahasa tadi saya sampaikan, qadar itu adalah ukuran, takaran. Nah, qada itu secara bahasa adalah keputusan, hukum, ya. Atau bahasa lainnya mungkin qada itu bisa disebutkan eksekusi. Itu qada. Lalu apa yang dimaksud dengan qada atau qadar dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka qadar itu adalah di dalam Fathul Bari disebutkan annallaha ta'ala alima maqadiral asya'i wa azmanaha qabla ijadiha thumma awjada ma sabaqa fi ilmihi annahu yujadu fa kullu muhdatsin sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi hadha huwal ma'lumu minad dini bil barahin al qat'iyyah. Saur Ibnu Hajar nu dimaksud ku qadar teh atanapi iman kana qadar teh urang iman ya. Allah teh maha unina, Allah yang mengetahui, Allah yang memiliki ilmunya tentang maqadir al asya, tentang ukuran takaran semua perkara. Wilujeng Suping Ustaz Ismail Hasim. Wilujeng Suping. Tentang ukuran semua perkara. Wa azmanaha, waktunya kapan ya akan terjadinya. Qabla ijadiha, sebelum terjadi Allah sudah tahu. Kita tidak tahu. Ya, kalau kita sudah tahu tidak usah iman kepada qada dan qadar. Ya. Justru kita harus iman kepada qada dan qadar itu bahwa apapun yang terjadi sekarang sama kita, kita iman bahwa itu sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, qabla ijadiha summa awjadaha. Kemudian Allah jadikan, Allah adakan itu. Ya. Ala ma sabaqa fi ilmihi, sesuai dengan ilmunya yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu qadar. Nah, lalu yang disebut dengan qada itu apa? Yang disebut dengan qada itu terjadinya sesuatu yang tadi ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudutsu syai'i awil fi'li bi ahamiyatihi wa khasitihi wa sifatihi wa kaifiyatihi wa kama fiz zamani wal makan hasba iradatillah. Jadi terjadinya yang sudah dicatat oleh Allah sesuai dengan catatan yang ada di dalam catatan Allah, kemudian perkara itu terjadi, itulah yang disebut dengan qada. Makanya sering disebutkan iman kepada qada dan qadar itu adalah
al-imanu bi ilmillahil azali wal imanu bi masyiatillahin nafidhati wa qudratihi syamilati subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada qada dan qadar itu adalah iman terhadap ilmu Allah yang azali. Azali itu yang sudah ada, ya, bukan hadis, bukan yang baru. Iman kepada ilmu Allah yang azali, wal imanu bi masyiatillahin nafidah, dan iman kepada kehendak Allah yang nafidah, yang terjadi, yang menjadikan sesuatu. Itu adalah iman kepada qada dan qadar, ya. Wa qudratihi syamilah, dan kekuasaan Allah yang meliputi semuanya. Itu adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, itu kadarnya teh kudu pas. Gitu ya. Nah, kadarnya itu harus pas. Jangan sampai kita terjebak. Nah, jadi yang biasanya terjebak itu adalah tadi, ada orang yang lebih kencang kepada bahwa kita ini semuanya disetir, diatur, tapi ada juga orang yang lebih kencang kepada bahwa kita ini adalah sudah diukur, bahwa kita ini bebas menentukan pilihan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini engke nate bakal nyambung nate karena konsep tawakal. Ya. Sok nerapkeun qada dan qadar itu adalah nantinya akan masuk kepada bagaimana konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu usaha dan ikhtiar? Ya, kenapa? Ari tawakal teh naon Pak hartosna? Kulan? Gede hate. Nah, sareres pisan. Ya. Jadi gede hate tawakal mah. Kenapa? Karena tawakal itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Arti asal tawakal itu nyambungna itu sareng ieu definisi tawakal secara syariat. Karena secara bahasa tawakal itu artinya adalah menggantungkan urusan kepada orang lain. Itu tawakal. Ya. Tawakal secara bahasa artinya adalah al-i'timadu 'alal ghair. Kita punya keperluan, punya kehendak, punya maksud, nanggeuhkeun ka batur. Gitu ya. Tapi secara syariat yang dimaksud dengan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah taala fi naili mahbub fi tahqiqil masalihi ad-dunya wal akhirah. Jadi hati benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek urang Sunda mah, hate benar-benar muntang ka Allah pikeun ngawujudkeun kamaslahatan dina urusan dunia atanapi urusan akhirat. Eta tawakal. Cing lamun hate gumantung ka Allah, tuluy raga urang cicing. Apakah ketika kita menggantungkan urusan kepada Allah, kemudian anggota badan kita ini sudah diam saja? Kenapa? Karena sudah diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bade keluar di bumi ku urang teh keran teu dipareuman, kompor teu dipareuman, listrik hararurung. Nya, keluar teh pantau teu dikunci. Saur tatangga teh bade ka mana, Mang? Bade nyaba cenah ka Bandung. Kunci atuh pantau teh bisi aya bangsat, keun we da tawakal ka Allah. Gitunya. Atuh eta teh keran teh cenah pareuman, bisi naon? Bisi banjir lebar cai. Lamun Allah teu ngersakeun banjir manajan dibukakeun ge keranna moal banjir. Nya. Itu hubunganna dengan kodok-kodar itu kade. Gitu ya. Eta atuh kompor pareuman cenah. Naha, engke bisi kahuruan, pami Allah teu ngersakeun moal kahuruan da tos kaharuh. Ka Allah diserahkeun. Lain can bisi beak gas engke mayarna mahal teuing gitu. Cing lamun digitukeun, nah urang bade ngawaler, keun we ke dibayar ku Allah. Pan moal. Logika urang teu dugi ka dinya kan? Nah gitu. Itulah tawakal. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia bawa tuh untanya. Kemudian dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal am utliqha wa atawakkal?"
Rasul ieu onta ku abdi dicangcang heula tos kitu abdi tawakal ka Allah. Atana pikeun we cenah diantep. Nya, diantep eta teh onta teh. Tos kitu tawakal ka Allah keun we cenah da. Urang matos masrahkeun ka Allah. Ari urusan leungit jeung henteu mah. Siga urang enak markirkeun motor teu dikunci leher, teu dikunci ganda. Nah, tawakal we cenah kitu nya. Nah, untung bangsatna teu percaya kana tawakal. Nah, itu jadi tawakal itu adalah menggantungkan urusan kepada Allah. Hati kita ini menggantung, tapi raga kita ikhtiar. Kata Nabi, unta itu ikat dulu. Cangcang heula. Geus dicangcang kakara tawakal. Palamun kurang terapkeun kanu tadi urang kaluar imah, keran pareuman heula. Gitunya. Kompor pareuman heula. Listrik tong hararurung kabeh. Nu di luar we hungkul hurung mah bisi urang balik peuting. Panto koncikeun. Tos kitu nembe tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah antara hubungan tawakal dengan ikhtiar. Bahkan Rasul itu menggambarkan bagaimana ya tawakal itu digambarkan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqat tawakkuli la razaqakum kama razaqat thair. Kalaulah engkau itu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti memberikan rizki kepada burung. Siga mapari rizki ka manuk Allah teh. Kumaha cenah pabe Allah mapari rizki ka manuk teh? Eta manuk teh cenah taqdu himason wa taruhu bitonan. Isuk-isuk keluar tina kandangna teh beuteungna teh kempleng. Nah, pas sore balik deui kana kandangna teh beuteungna teh geus bucitreuk. Manuk hayang nyatu ngencar ti kang kandangna henteu ngencar. Cing jelema hayang dahar cicing we di imah kitunya pan henteu. Ya, ini konsep dan itu Nabi katakan lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqat tawakkul. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan keimanan bahwa semuanya memang diatur oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Tapi itu tidak lepas dan masih terjadi hukum sebab akibat. Allah menetapkan adanya hukum sebab akibat dan kita itu harus berusaha meskipun kita harus iman bahwa di ujung usaha kita itu semua itu adalah ketentuan Allah. Tapi salah kalau kita diam tidak berusaha kemudian mengatakan bahwa itu semua yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus yakin bahwa yang Allah berikan itu yang kita dapatkan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah mau, Allah bisa memberi akibat beda dengan sebab. Allah kawasa henteu maparin ka urang akibat benten sareng sabab. Maha kawasa Allah. Ya, contohnya apa? Nabi Ibrahim dialungkeun kana seuneu, saur sasaha oge seuneu mah ngaduru. Seuneu mah ngahancurkeun. Naon wae nu dialungkeun kana seuneu, kaduruk tos kaduruk matos saeb. Gitu ya, termasuk manusia. Bari Nabi Ibrahim teh nalika dialungkeun kana seureuna teh dicangcang. Ya, diikat ya badannya itu dengan tali. Kemudian dilemparkan kepada api yang sedang menyala-nyala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Ya, tempat berlindung sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketika itu sudah tidak bisa lagi bergerak, ya. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa yang Allah sebut, yang Allah lakukan? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kepada Nabi Ibrahim. Keluar Ibrahim dari sana. Dan kekuasaan Allah. Talina terbakar. Talina anu dianggo nyangreud nyangcang Nabi Ibrahim itu kaduruk. Hancur. Tapi anggoanana henteu.
Kabayang upami ku Allah disalametkeun teh awakna wungkul. Nya. Cing eta nu ngaturna saha? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Itulah keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menafikan bahwa manusia itu wajib berusaha dan manusia itu akan mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa atau dosa karena usahanya. Kenapa? Jangan-jangan nanti iman karena qada dan qadar teh aya jelema betah dina maksiat. Pas ditaros teh, nah cenah anjeun teh betah dina maksiat, da kuring mah ieu teh ditakdirkeun ku Allah teh jadi ahli maksiat. Ada gitu. Ya, kalau kita kurang teliti dan tidak hati-hati bisa sampai ke sana. Gitu ya. Nah, kita baca saja misalkan lanjutkan. Pak Bu, kata para ulama, iman kepada qada dan qadar itu ada marotibnya. Apa marotib itu? Marotib itu tingkatan-tingkatanana. Ya. Yang pertama yang termasuk iman kepada qada dan qadar itu adalah iman kepada ilmu Allah. Tadi sudah saya sebutkan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada ilmu Allah tentang segala yang terjadi? Ya, itu maksudnya adalah dia beriman bahwa ilmu Allah itu muhitun kulla syai'in, mencakup semua perkara. Fala yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah, baik yang ada di langit, baik ada yang ada di bumi. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah. Tidak ada satu helai daun, bukan pohon, satu helai daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya anggapan ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang itu tidak ada di ilmu Allah sebelumnya. Ya. Maka yang martabah pertama tentang iman kepada qadar ini adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam hal ini banyak sekali ayatnya. Ya, banyak sekali ayatnya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang Maha mengetahui tentang yang gaib dan tentang yang terlihat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat, siapa yang mendapatkan petunjuk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak tahu. Kemudian misalkan ketika Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, mengabarkan ada tuwfiya sobiyun, ada seseorang yang anaknya meninggal. Ya, seseorang yang anaknya meninggal. Dan itu musibah luar biasa. Ya, ketika ada orang tua anaknya masih kecil kemudian meninggal, itu kesedihannya itu luar biasa. Ya. Bahkan mungkin itu riskan orang tidak menerima qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, tubalahu. Sungguh bahagia sekali orang tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut akan menjadi usfurun min asafiril jannah, akan menjadi burung di antara burung-burung surga yang menjadi penghias surga anak tersebut. Faqala Rasulullah SAW, awala tadrina anna allaha khalaqal jannah wa khalaqan nar fa khalaqa lihadhihi ahlan wa lihadhihi ahlan. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan penghuni surga, menciptakan penghuni neraka. Ini budak nu geus maot tadi anu alit keneh tos pupuh saur Rasul, ieu teh calon penghuni surga. Cing bagja. Gitu ya. Nah, itu sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengimaninya? Ini kan menjadi bisyarah gitu ya, menjadi kabar gembira. Di balik kesedihan itu ada kegembiraan, ada kesenangan. Dan itu apa? Ketika kita iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada qada dan qadar itu iman. Martabah keduanya itu adalah iman terhadap kitabah.
Apa kitabah itu? Kitabah itu adalah iman bahwa Allah menulis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Allah menulis semua yang akan terjadi itu tertulis di mana? Fi Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Jadi bukan hanya Allah mengetahui, tapi Allah tulis, ya. Allah tulis semuanya itu. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfisanah. 50.000 tahun samemeh diciptakeun langit jeung bumi ku Allah tos dicatat segala rupa nu bakal kejadian di alam dunia ieu gitu ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam catatan Allah itu tidak ada yang terlewat. Ya. Kemudian misalkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah sudah tuliskan untuk kita. Ya. Apa yang Allah sudah tuliskan untuk kita semua. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpa pada kalian dari musibah, baik itu musibah yang menimpa bumi, baik itu yang menimpa diri, itu tidak akan ada terjadi kecuali semuanya sudah tertulis. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum itu terjadi. Kemarin kita mendengar ada gempa luar biasa di negeri Maroko. Sanes Maroko Cililin sanes. Ya, karena ya oke Maroko di Cililin. Ya, tapi di Maroko Maghrib ya. Itu dia pami nu Piala Dunia kamari pasti apalah. Ya, pasti apal Maroko, kejutan di Piala Dunia. Itu di daerah Marrakesh ya, daerah Marrakesh. Korbannya ratusan. Memang tidak sedahsyat gempa tahun kemarin yang terjadi di Turki ya. Pak, Bu, ketika terjadi gempa, orang itu kan sedang bermacam-macam. Aya nu nuju calik, aya nu nuju dambel, aya anu nuju piknik, aya nu nuju kulem, aya nu nuju tuang, aya nu nuju ngaleut, aya nu nuju di jamban. Kan orang terang. Ya, kapan itu terjadinya guncangan gempa itu? Lalu terjadi itu, maka bagi kita selaku mukmin bahwa itu terjadi sesuai dengan catatan Allah. Apa dalilnya ini? Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, selanjutnya dalam hadis ini hadis ini yang memahaminya itu harus hati-hati sekali. Hadis ini yang kadang-kadang kalau orang salah terlalu memahaminya ini bisa salah. Bahkan bisa jadi dalil kesalahan sorangan. Ya. Nabi menyebutkan, nah, kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat oleh Allah tempat nanti kembalinya, tempat duduknya, maksudnya tempat tinggalnya. Ya. Tempat duduknya di mana? Apakah nanti tempat kita itu di surga atau tempat kita itu di neraka? Itu sudah dicatat ku Allah teh. Ya. Nah, kemudian juga qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqil ala kitabina?" Kalau begitu sudah nattaqil sanes tawakal kan ya? Ittikal. Ittikal itu adalah mengandalkan, menggantungkan satu urusan kepada sesuatu, kemudian kita diam. Tos atuh cenah ari kitu mah. Sabab naon? Pan urang teh tos ditangtoskeun ku Allah ieu teh pinarakaeun pi surgaeun. Percuma cenah urang ayeuna capek-capek beramal-amal soleh, sabab lamun ternyata dina catatan Allah teh urang teh pinarakaeun. Nauzubillah. Nauzubillah. Gitu ya. Nah, atau akeun mah cenah lamun urang pi surgaeun mah. Maka itulah yang ada dalam benak sahabat. Afala nattaqil ala ma kataballah? Apakah kita tidak ittikal? Ittikal itu sudah kita urang teu meuleuhkeun we ka dinya.
Sehingga kita tidak usah bersusah payah. Maka kata Nabi ketika itu, wada'ul amal, kita tinggalkan amal perbuatan. Kita tinggalkan usaha, kita tinggalkan ibadah. Kemudian Rasul bersabda, i'malu, beramallah. I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah lima khuliqalahu, kepada apa yang Allah ciptakan untuknya. Tadi tegai Pak Boja. Jadi tugas orang naon? Beramal. Bagaimana kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga kalau kita beramal bukan amal ahli surga? Ya. Dan kalau kita beramal dengan amal-amal ahli surga atau pisurgaun, ya, maka Allah yang akan menentukan bagi kita, dan itu adalah merupakan indikasi-indikasi. Ya, jadi ini yang sulit ya. Kemudian kata Nabi, amma man kana min ahli sa'adati fasayuyassiru li amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqai fasayuyassiru li amali ahli syaqa. Adapun orang yang sudah ditentukan ini ahlu sa'adah, orang yang akan mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Ku Allah teh maksudnya teh lain kegembiraan, kesenangan dunia, tapi kesenangan akhirat, kesenangan dunia karena kita ada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah itu akan dimudahkan urusannya. Nah, kemudian Nabi di akhir mengatakan, membacakan ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta wattaqa, dia memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya bil husna terhadap kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, oleh Allah akan dimudahkan semua kebaikan. Tetapi orang bakhila wastaghna, orang yang kikir, senantiasa merasa cukup, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan Allah mudahkan untuk kesusahan. Jadi orang susah jeung gampang nate, betul Allah yang mengatur, tapi ada peran amal kita di sana. Ya. Jangan sampai tadi saya katakan, jangan sampai kita lantas menyalahkan. Sering orang dalam urusan qada dan qadar ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka misalkan ketika Ibnu Abbas itu berjalan dengan Rasul, dia naik kendaraan di belakang Rasulullah, dibonceng. Rasul memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya gulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annahu lawijtama'atil ummah, wa'lam annal ummata lawijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa'lam annal ummata law ijtama'atil ummatu ala ayyanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Pami tadi anu syarrin mah alaih. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Kata Rasul kepada Ibnu Abbas, wahai gulam, karena Ibnu Abbas masih anak-anak ketika itu, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Naon jaga Allah teh? Naon jaga Allah teh? Kada itu sok salah oge jelema teh. Kadang-kadang kan baheulakeun usug bela agama, bela Rasul. Anu nyarus kieu teh Pak Haji. Nah, cenanya karunya urang Islam mah Allahna kudu dijaga. Rasulna kudu dijaga. Cing ari nu dijaga teh Allah ku urang ku Allah. Nah, nya pantes sadayana belajar balagoh tah masalahna teh. Gitu. Ya. Nah, jadi betul disebutkan sebab dimaksud musabab, atau disebutkan musabab dimaksud sebab, gitu ya.
Jadi sebetulnya yang menjaga kita itu, yang menjaga itu bukan kita menjaga Allah, tapi Allah menjaga kita. Saha nu butuh penjagaan teh? Urang Allah, orang nu butuh perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah, jagalah Allah. Eta teh kan syaratnya. Kan dituna aya jawab syarat. Naon jawab syarat teh? Tak jiru dibutuhkeun mah jawabna lain syaratna. Nya, sada syaratna anu dituju mah justru jawab syaratna. Enak kanggo naon syarat-syaratna aya jawabna teu aya. Aya jajaka, hoyong ngalamar gadis. Dicanak segala rupa persyaratan teh, ku gadis teh dijawab. Kan percuma. Gitunya. Nah, jawab syaratnya itu apa? Yahfadzuka. Allah akan menjaga kamu, dan itu yang kita butuhkan. Tapi untuk mendapatkan penjagaan Allah itu, kita harus menjaga Allah. Kade ngajaga Allah teh entong disamikeun sareng urang ngajaga imah nu kosong. Dihalangan dibuka. Ihfazillah itu adalah ihfaz hududallah. Jaga batasan-batasan Allah, jaga aturan Allah. Pandina Al-Qur'an oge walladzina hum li salatihim yuhafizun. Jalma-jalma anu ngajaga salatna, hafizu ala sholawatikum. Jaga ku ajeun salat, eta ngajaga Allah teh eta, Pak. Jaga batasan Allah. Kumaha Allah bade ngajaga urang? Urang ge teu ngajaga Allah. Pan kadituna teh kana naon teh? Kadituna teh kana kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang-orang itu akan memberikan manfaat kepada kamu, tidak mungkin. Kalau kecuali dengan manfaat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian kalau orang-orang mau mencelakakan kamu, tidak akan. Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan buat kamu. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat. Kolamnya, alat tulisnya oleh Allah sudah diangkat. Wajuffatis suhuf, tulisannya sudah kertasnya sudah kering. Maksudnya semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tapi di awal itu apa? Jaga Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan. Nah, ini iman kepada qada dan qadar yang kedua itu adalah tingkatannya iman kepada kitab. Maksudnya iman semuanya itu sudah tertulis, sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar itu ada yang disebut dengan iman bil masyiah atau disebut dengan masyiah. Apa itu masyiah? Masyiah itu adalah kehendak, ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Walau sya'allahu lajama'akum 'alal huda walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Itu bagian. Jadi iman atas kehendak Allah yang terjadi, dan kehendak itu tidak lepas dari ilmu dan kitabnya. Ya. Makanya kita jangan mengatakan bahwa kita akan melakukan satu perkara besok hari. Tapi kecuali kalau Allah menghendaki. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin akan terjadi. Jadi bikin orang Islam mah nyebatkeun insyaallah teh lain heureuy. Ngan dari orang Sunda mah insyaallah teh jadi niat moal. Dugikeun ka aya paribahasa insyaallah Sunda. Kumaha insyaallah Sunda teh? Orang diajak misalkan teh enjing aya pangawasan, Bu. Enjing aya pangawasan, urang ngaos yuk. Insyaallah. Tapi dina lebetna teh tos diniatan moal teh. Nya, sanes eta maksudna mah. Tapi kita menyebutkan insyaallah itu adalah kita niat, kita akan. Tapi kan semuanya akan kembali kepada kehendak Allah karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan akan terjadi besok atau Pak Bu. 1 jam kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun kita punya rencana. Ya, itulah iman
bimasyiatillah atau bimasyiah, ya. Nah, maka yang selanjutnya kita lewat-lewat saja, ya, yaitu iman terhadap penciptaan. Al-khalqu, ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semua perkara di muka bumi ini. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah sebagai Tuhan kalian, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan setiap perkara. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza farigha min khalqihi qalatir rahimu hadza maqamul a'id bika minal qati'ah." Qala na'am. Ama tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka? Qalat bala ya Rabbi. Qala fahuwa laka. Jadi banyak sekali redaksi hadis Quran yang meredaksikan khalaqa terhadap segala perkara yang terjadi itu atau yang ada itu. Khalaqa, Allah menciptakan, Allah menjadikan, gitu ya. Seperti hadis ini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah ketika selesai menciptakan manusia itu berkata kepada rahim. Rahim tanaon kandungan, ya. Kata apa? Rahim berkata, "Hadza maqamul a'id bika minal qati'ah." Ini tempatnya orang yang berdoa kepada engkau minal qati'ah, dari putusnya silaturahim. Kemudian kata Allah kepada rahim itu, "Tidakkah engkau mau? Tidakkah engkau ridho? Aku akan menyambungkan orang yang menyambungkan engkau, dan aku akan putuskan orang yang memutuskan engkau." Maka kata rahim ketika itu dia menjawab, "Bala ya Rabbi, tentu sekali wahai Tuhanku." Kata Allah, "Huwa laka." Nah, jadi ini silaturahim, ini panjang dia silaturahim. Cuman ini menunjukkan bahwa semuanya Allah yang menciptakan. Silaturahim itu bukan nyambungkeun rahimna punya, nyambungkeun duduluran anu kaiket ku rahim, gitu ya. Nah, jambungkeun duduluran anu kaiket ku rahim, tapi nanti ada rahmul nasab, tapi juga ada rahim itu sebetulnya bukan terikat oleh nasab saja, tapi dia terikat oleh Islam. Nah, ada yang menarik tentang hadis yang tentang khalqun ini, ya. Itu kata hadis dari riwayat Imam Malik, Rasul bersabda, "Lan yabrohan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadzallahu khaliqu kulli syai'." Orang itu akan terus saja bertanya. Orang itu akan terus saja bertanya. Ya, sampai dia berkata, sampai dia berkata, kata itu, "Hadzallahu khaliqu kulli syai'." Inilah Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian dia bertanya, "Faman khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Ya. Jadi, itu batas, Pak. Itu batas. Bahwa ketika kita iman kepada qada dan qadar, dan di antara martabahnya adalah iman, bagian dari qada dan qadar itu adalah al-khalqu. Kata Rasul, orang itu akan terus bertanya-tanya. Mungkin saja di dalam diri kita sok aya kegundahan seperti itu. Gitu ya. Sok aya kegundahan seperti itu, kemudian sampai ketika abdi teh percaya yen sagala rupi teh diciptakeun ku Allah, terasa atur nyiptakeun Allah. Ya. Atau mungkin orang-orang yang mengagung-agungkan logika, berfilsafat dan lain sebagainya, sampai kepada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka sampai di sana, apa jawab Rasul? Qul amantu billah. Katakan, aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau katakan, a'udzubillah. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Pertanyaan itu melebihi batas. Kenapa? Di sini itu kan
ari iman teh aya logikana aya rasana nya. Tetapi iman teu sadayana ku logika, teu sadayana ku rasa. Lamun rasa dituturkeun nubikeun ka kudu karasa sagalana, engke bakal korban. Lamun logika dituturkeun nugikeun ka cacap, moal cacap. Tidak akan ada ujungnya. Maka ini batas kata Rasul. Sudah sampai di sini. Qul. Kalau sampai ada yang mengatakan begitu, katakanlah aku iman kepada Allah dan Rasul. Yang terakhir, ya, ngetos itu ke akhir ya. Martabah. Jadi ilmu, kemudian yang kedua adalah kitabah, yang ketiga adalah masyiah, yang keempat adalah al-khalq. Nah, yang terakhir bahasa eta. Anu tadi orang hubungkeun jeung judul, ya. Ngarah beres gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita mensikapi qada dan qadar ini. Tadi sudah di awal sudah kita tegaskan lagi. Ya. Apakah kita ini wajib ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita ini wajib ridho? Naon ari ridho teh? Ridho teh lamun di bahasa Indonesia keun mah jenenge teh rela. Ari rela teh naon? Nampi nya. Tapi cing upami takdir Allah teh pait, urang ridho teu. Nah lamun nya, nah lamun takdir Allah teh pait, urang ridho henteu. Ya. Nah, maka Pak Bu, pertama tentang ridho ini ada yang mengatakan ridho itu wajib. Kita menerima. Bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Tapi oleh Yusuf Qaradawi itu diklasifikasikan lagi. Ketika kita ridho terhadap akibat, tapi bukan berarti, ini bahasa saya ya, bukan berarti sebabnya pun kita ridho. Contoh, ada yang berbuat i'tidah, berbuat jahat, sehingga kejahatannya itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Cing punten, motor orang leungit, aya nu maling. Nya, orang teh pada akhirnya mungkin ku Allah teh ieu motor teh dititip ke urang teh dugi ka dieu. Najan berat urang teh ridho. Tapi naha karidoan eta teh urang teu meunang ngalaporkeun maling ka polisi. Meunang teu eta malingna ku urang laporkeun ka polisi? Meunang. Lamun urang ngalaporkeun eta teh urang naha teu ridho. Ridho sebutnya, atau kita tidak ridho enggak apa-apa. Tapi teu ridho teh bukan kepada akibatnya. Ya, nah makanya ada juga yang mengatakan, ya, makanya katanya entong ridho nyebatna, ya, karena ridho itu aslinya rela. Orang masuk sok pahili ikhlas jeung ridho, beda, ya, ikhlas jeung ridho. Ari ikhlas kapaksa tuh, tah ridho untuk kapaksa mah, ikhlas mah sanes teu kapaksa Pak Bu, tapi kedah dipaksakeun. Sebab ikhlas itu adalah beramal, berbuat karena Allah. Ya, maka infak saikhlasna. Sanes saikhlasna pabi bade saridona. Sabab naon? Da kedah ikhlas. Ngan aya nu ikhlas jeung ridho, aya ikhlas teu ridho. Gitu nya. Nah, tong dilagukeun Pak, ikhlas ridho keur korban merdeka. Ya. Nah, makanya ada yang mengatakan bukan ridho katanya terhadap takdir itu. Tapi apa? Sabar. Nah, sabab naon? Sabar mah kade hese. Naon sabar teh? Sabar teh naon? Sabar itu adalah habsun nafsi. Nahan diri tina naon Pak Bu? Nahan diri tina hiji perkara anu urang teu suka. Dari anu urang suka mah teu kudu sabar atuh.
nya matakna lamun takdirna alus teu kudu sabar da sadar ge siap gitu nya. Jadi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka, itu sabar. Habsun nafsi amma yakrahu. Di dalam ibadah kita harus sabar. Kenapa? Karena biasanya ibadah mah teu pika betaheun. Sok nonton Persib 2 jam, Allah, pengajian karek setengah jam cangkeul. Heuai, sabar. Ibu-ibu nonton sinetron, aya iklan ngambek. Gitu nya. Tapi lamun keur ngaji aya iklan, alhamdulillah cenah iklan heula. Gitu nya. Lamun keur ngaji ustad teh mengpeng we nerangkeun teu ngabodor-bodor. Bosan cenah ustad teh. Nunutan cenah ustad teh. Nya teh ngabodor teh iklan bu teh. Lamun dina sinetron mah. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan sabar. Sabar itu adalah bertahan kepada sesuatu yang kita tidak senang, tetapi di sana ada kebaikan. Jadi lamun urang resep mah nu teu sabar, Pak. Eta cenah si bapak nguseup ti isuk-isuk dugikeun ka sore. Danageun we cenah kieu meuni sabar. Punten ka tukang nguseup sanes teu kenging nguseup. Nguseup memenang kade. Nguseup memenangan ulah poho salat kitu nya. Lamun gaduh anak istri nu kedah dinafkahan, ulah poho kitu hungkul sebetulna mah. Gitu. Ngan ari nguseup mah biasana resep. Kitu nya. Cing, nu resep mah teu kudu diparentah sabar. Justru sabar mah pikeun anu teu dipikar resep. Demikian juga Pak Bu ketika kita menerima takdir Allah. Yang takdir ini gitu ya, takdir ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, takdir ini mungkin pahit rasanya, tapi karena kita iman kepada Allah, karena kita yakin bahwa ini adalah tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena Allah sudah menentukan, ku urang teh ditampi kalayan kasabaran, kalayan keikhlasan. Bilih lamun dibahasakeun ku ridho mah sabenerna mah teu ridho. Kitu nya. Upami tiasa dugikeun ka ridho, Bu, sae teh. Gitu ya. Cuman banyak para ulama yang mengatakan tidak wajib cenah ridho mah. Nu wajib mah sabarna. Nah, upami dikaitkeun deui sareng judul di bawahna, orientasi kehidupan seorang muslim di tengah guncangan ekonomi umat. Naon guncangan ekonomi teh? Ya, kenapa? Karena biasanya permasalahan-permasalahan yang suka melencengkannya, mengparkeun jalmi tina jalan nu bener teh biasana masalah ekonomi. Komo ayeuna mah zaman pinjol. Mudah-mudahan ka dieu mah teu rugi pinjol teh. Gitu ya. Nah, maka Pak Bu, konsep iman kana qada-qadar, sabar tawakal nu tadi, itu adalah senjata kita dalam menghadapi problematika kehidupan ini dalam urusan apapun. Ya, dalam urusan apapun. Nah, dalam urusan ekonomi, dalam urusan kemasyarakatan, gitu ya. Nah, maka lihat di ayat di hadis tadi, Allah menulis kita henteu nuliskeun kaya miskinna, tapi syaqiyun sa'idun. Dia itu berbahagia atau dia itu sengsara. Sabab naon Pak Bu? Bisa jadi jelema beunghar, hirupna sengsara. Bisa jadi jelema miskin, hirupna bagja. Cing mending mana? Nya mending beunghar bari. Tah gitu. Nya, daripada keur mah miskin tambah sengsara. Punten Bu, miskin dengan sengsara itu beda. Miskin dengan sengsara itu beda. Karena kalau dia miskin kemudian dia menerima ya dengan apa yang Allah berikan kepada dia, mungkin bahasanya bukan ridho, tapi qanaah. Ya. Kalau dia qanaah, maka dia hidupnya akan senang. Tapi kalau meskipun dia kaya, tetapi dia tidak qanaah, ya, nang kena pinjol, gitu ya. Nah, di Bandung loba pinjol mah di dia masih kana henteu gitu.
Duka teu beda, duka kumaha gitu ya. Tapi gini Bu, sebetulnya kalau berbicara tentang utang, hutang itu tidak dilarang oleh agama. Hutang itu tidak dilarang oleh agama. Silahkan. Ya. Jadi jangan sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang tidak boleh itu ketika kita melaksanakan itu tidak perhitungan. Sabab naon? Anu dilarang mah sanes boga hutangna. Nu dilarang mah teu mayarna. Sim kuring mah emut ka saur sadabel patah. Saur sadabel patah. Nya sadabel patah Tanjung almarhum. Saur anjeunna hirup ka jalma iman macana gampang. Gampang. Menang ka bunga syukur. Nya. Menang ka susah cenah atanapi menang musibah sabar. Teu boga rezeki ikhtiar, boga hutang bayar sakitu. Sakitu. Ya. Nah, maka Pak Bu lihat di dalam doa itu, doa yang maksur yang kita dianjurkan oleh Allah itu oleh Rasul itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min aya bahasana teh anu ghalabatud dain aya anu dila'ud dain ya aya anu dila'ud dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berdoa kepadamu minal hammi wal hazan, dari ham itu rasa khawatir, rasa cemas, wal hazan dan sedih. Cemas itu biasanya kepada yang akan datang. Sedih itu kepada yang telah lalu. Kade tong lempat-lempatkeun. Nya, encan kejadian urang geus sedih. Engke sedih mah geus kejadian. Kitunya. Gitu. Lamun can kejadian mah lain sedih teteh, tapi hariwang. Nya, budak can balik-balik, can pukul leungit teteh acan budak teh. Kitunya. Tak eta mah lain sedih, Pak. Hariwang nu kitu mah. Lamun geus puguh budakna teh leungit sedih. Gitunya. Nah, aku berdoa memohon kepada Allah dari rasa cemas dan rasa sedih. Wa minal ajzi wal kasal. Dari ajaz. Apa ajaz itu? Ajaz itu adalah ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Wal kasal dan kemalasan. Wa min dhila'id daini wa qahrir rijal atau wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan dari kalau dhala itu artinya menyimpang. Ya. Kan i'wijaj itu dhila itu. Dari menyimpangnya hutang. Jadi lain hutangna teu meunang teh. Tapi nyalahgunakeun hutangna. Lamun urang ngahutang jang kabutuh itu wajar. Tapi jang kahayang kade. Makana Pak Bu, hirup mah. Hirup mah eta teh teori teh siga ilmu fisika. Nya. Antara gaya jeung naon hiji teh? Nya. Gaya hirup jeung kabutuh hirup eta teh kudu saimbang. Lamun tarik teuing gaya hirup gitunya. Tah eta tong nuturkeun gaya hirup mah, tapi nuturkeun kabutuh. Jeung urang kabutuh, terus urang kudu nginjem, teu dilarang ku agama teh. Tah anu kajadian mah loba gaya. Lain butuh. Gitunya. Lain butuh loba gaya tah. Gitu. Jadi lamun urang butuh mah termasuk usaha. Sok usaha mana nu teu boga hutang? Bu, konglomerat kade tong dianggap teu boga hutang. Hutangna leuwih badag ti urang. Bahkan aya konglomerat lamun diitung hutangna sigana kolor bagi ka itung. Nya. Sabab manehna mah ngilu numpang hirup dina hutang. Gitu ya. Jadi dina usaha aya hutang teh masalah. Sistemna nu teu kenging. Nya hutang dengan sistem riba itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi yang kita berlindung kepada itu bukan hutangnya, tapi penyimpangan dari hutangnya atau ghalabatud dain.
kita dikalahkan oleh hutang. Kenapa? Karena kita salah menempatkan hutang. Gitu. Ghalabatud dain wa qahrir rijal. Ini saya coba menyerami dari tadi himpitan atau guncangan ekonomi umat. Tong jauh-jauh karena ekonomi makro lah. Ya, tapi bagaimana kita ini menghadapi problematika hidup? Kadang-kadang problematika hidup itu lahir dari problem-problem ekonomi ini. Maka sesungguhnya Islam sudah memberikan rambu-rambu petunjuk-petunjuk. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan qada dan qadar, memang semuanya tidak akan lepas dari bagaimana kita memahami, mengimani, ridho. Kalau tidak bisa ridho, sabar terhadap qada dan qadar itu. Dan tadi qada dan qadar itu tidak akan lepas dari usaha dan ikhtiar kita, karena tidak akan ada ya yang dinamakan kita iman kepada Allah, bergantung kepada Allah, lalu kita setelah itu bisa berleleha ongkang-ongkang kaki. Tong kira gitu Pak nya, orang moal wareg mun teu ngahuap gitu we. Ya. Orang moal wareg upami teu ngahuap. Ari ngahuap teh kumaha? Ini kan beramal. Gitunya. Keun we teh kudu tuang teuing. Kami Allah ngersakeun urang wareg engke ge wareg. Pami Allah teu ngersakeun urang wareg moal wareg. Pan kitu teh lamun dituturkeun mah, mata tadi aya batasna. Gitu ya, ada batasnya. Eta mah sigala lakon supir. Kudu nunganana teh dititah mumbah mobil. Gitu, ceuk dununganna teh ka supir teh. Pir cenah kumbah mobil teh. Atuh Pak, cenahkeun we da engke ge kotor deui. Teu dicarekan ku dununganna teh diantep we. Ini tuh perjalanan di tengah jalan lapar. Nya, nyimpang ka rumah makan. Dununganna teh tuang, eta supir teh bade tuang. Naon maneh dahar cenah? Lapar, dahar teuing ge lapar deui cenah gitu. Nya, orang makan sok itu. Ya. Jadi kita itu sering, kalau makanya logika itu ada batasnya, rasa juga ada batasnya. Iman itu yang harus kita pelihara. Kita gunakan logika, kita gunakan rasa, tapi sesuai dengan porsi dan proporsinya. Nah, inilah hadirin nikmatul iman, intinya bagaimana kita bisa mensikapi semua takdir Allah kepada kita ini dengan positif, sehingga apapun problem kehidupan yang kita hadapi, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, insya Allah kita percaya itu semua dari Allah, dan kita berikhtiar, berusaha semaksimal yang kita bisa. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya, dan apabila ada kesalahannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan ampunan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.